Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah desain aplikasi ya untuk memenuhi tugas final project desain antarmuka. Nah, jadi aplikasi yang akan saya gunakan ini adalah seperti aplikasi pengenalan suatu pondok ya. Karena saya lihat di Play Store itu ada hanya sedikit, kalau nggak salah itu antara satu dua gitu, bisa dihitung jari lah. Nah, itu mengenai aplikasi yang misalkan ada pondok A. Nah, kan orang itu kalau misalkan katakan hanya orang awam ya, apalagi bicara soal pondok, misalkan kita bicara dengan orang yang sangat-sangat awam atau istilahnya mualaf atau yang lain, itu kan siapa tahu mereka itu yang tidak mempunyai kenalan itu dan ingin istilahnya mondok atau menyekolahkan anaknya di pondok, itu kan pastinya harus cari-cari informasi. Nah, kalau di website itu tidak, terkadang itu tidak semua website mengenai pondok pondok A misalkan itu, misalkan di pondok A itu di websitenya tidak menyediakan informasi yang sangat-sangat to the point, yang tidak mendetail. Nah, di aplikasi ini itu netnya itu dengan adanya aplikasi, misalkan aplikasi pondok A. Nah, si orang-orang awam itu bisa lebih mengenal mengenai pondok itu tanpa harus langsung datang ke pondok tersebut. Jadi untuk ya bukan bermaksud untuk supaya orangnya tidak istilahnya sowan, tidak sowan langsung ke pondoknya. Cuma kan kita berbicara untuk masalah manajemen lah. Nah, jadi aplikasi ini juga berfungsi untuk memanajemen, misalkan nantinya kalau ada putra-putri mereka yang dipondokkan di pondok A, itu bisa dipantau dari aplikasi tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang masalah orang awam tidak datang, nah itu bisa juga misalkan ada pondoknya itu dari Pulau Jawa. Nah, sedangkan orang tuanya ini dari Pulau Sumatera atau bahkan Papua atau luar Indonesia juga. Nah, itu kan kalau katakan tidak ada waktu, belum ada waktu untuk datang ke pondok, minimal kan kalau misalkan di pondok itu sistemnya hampir mirip ya dengan sistem-sistem pendaftaran eh, sekolah. Itu pasti yang pertama, langkah pertama itu melakukan pendaftaran. Nah, di aplikasi ini juga bisa melakukan pendaftaran secara online. Cuma untuk tahap selanjutnya, untuk tahap tesnya itu memang harus datang ke pondok. Nah, jadi aplikasi yang akan saya buat ini akan ada 8 fitur, yakni yang pertama pendaftaran untuk proses mendaftar, yang kedua asrama, yang ketiga sekolah, yang keempat visi misi pondok, yang kelima struktur, yang keenam galeri, yang ketujuh ini wali santri, ini khusus login ya. Jadi nanti itu bisa memantau anak-anaknya di pondok itu gimana. Lalu ada administrasi, ini terbuka apabila sudah login menjadi wali. Kalau misalkan belum login menjadi wali santri, itu tidak akan ada fitur ini. Nah, lalu akan ada informasi jumlah alumni dan santri yang masih aktif, dan juga ada kalender. Kalender ini juga sama sifatnya seperti administrasi. Oke, langsung saja kita buat. Nah, di sini masih kosongan ya. Kita akan membuat modelnya menjadi uh, Android small aja. Nah, ini backnya biarin kita bikin jadi, oh salah, maaf, yang Android small. Nah, tampilan awal katakan judul. Nah, judul ini karena dalam kasus kali ini saya akan menggunakan kasus salah satu pondok yang kebetulan saya lulusan sana, yakni Pondok Darul Ulum Jombang, atau nama lainnya itu Joso. Jadi Pondok Joso Peterongan. Nah, sebenarnya ini saya ingin backgroundnya itu nanti untuk
aplikasi ini itu berwarna hijau. Nah, kita pilih rectangle, kita blok. Sebenarnya bisa dengan langsung mengubah di sini, cuma karena nanti kan kita juga prototype ya, jadi supaya langsung bisa diklik itu pakai komponen. Nah, kita cari color untuk warna-warnanya, kalau nggak salah ini namanya ayo color. Oh bukan, oke sebentar, untuk warnanya saya lupa ya, palette flat UI color. Nah di sini itu saya cari warnanya dulu. Di sini ada berbagai macam warnanya, juga banyak yang menarik. Kita pakai yang nah, misalkan kita copy yang ini. Nah, ini langsung saja. Oke. Oh, dan ini gamenya menghalangi ya, gak kelihatan. Nah, oh jadi naruhnya tadi salah. Oke, coba kita ulangi. Flat, kita kasih judul rectangle. Lalu kita pilih warna hijau. Nah, ini nanti akan jadi warna background. Lalu di sini kita cari plugin. Plugin ini gunanya itu untuk mencari icon-icon ya. Jadi kita bisa menggunakan icon yang ada di plugin ini. Figma plugin. Kita cari salah satunya yang saya gunakan, icon Nivy. Nah, oke, install. Nah, di sini ada icon Nivy. Oke, misalkan untuk logonya ini kita buat kalau misalkan masuk kurang ya. House juga kurang, misalkan building, bangunan, karena kan ini pondok, jadi pondok itu juga besar, mungkin kita akan cari yang lebih bangunan besar yang lebih islami. Nah, ini cocok kayaknya. Port,
Oke, sudah terimport ya. Ini karena nggak kelihatan letaknya ada di bawah, kita tarik ke atas, kita silang. Nah, ini sudah tampil. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Misalnya ini kan bentuknya mirip-mirip dengan Ka'bah ya, bernuansa Islami. Oke, di sini. Nah, warnanya ini coba putih saja. Oke, untuk mempercantik kita bikin seperti sedikit bayangan. Kita bisa zoom. Segini mungkin cukup. Pas tengah warnanya. Nah, oke, untuk sementara seperti ini. Lalu kita tambahi tulisan aplikasinya, Yoso Apps. Yoso nama pondoknya. Misalkan kita ingin membuat mengenai pondok Yoso, lalu kita atur di sini bold, ukurannya 20. ininya kita cari apa ini, enable font. Oh, itu letter lama. Lola. Nah, ini coba kita ganti menjadi sudah terganti tadi. Nah, sudah. Coba kita tambah ukurannya jadi 25. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur lewat ini ya, nggak kelihatan ya di sini, mid. Lalu variabelnya tingkat kerapatan sudah bagus ya. Nah, misalkan seperti ini, kita tinggal atur saja untuk mempercepat. Sebentar. Nah, ini kita group selection terlebih dahulu supaya lebih cepat. Kurang apa? Yoso Apps di atas, Eclipse sama icon bugnya di atas. Nah, ini sudah jadi satu. Enggak gabung tadi, berarti ke undo. Nah, untuk judul sementara seperti ini. Lalu kita buat lagi, ini kita keep, kita buat lagi halaman login ya. Jadi nanti itu diwajibkan harus login terlebih dahulu. Kita bikin halaman login. Nah, login ini untuk desainnya mungkin kita coba untuk import foto ya. Ini saya sudah menyiapkan beberapa hal yang diperlukan. Nah, di sini sudah ada banyak foto. Kita pakai yang ini sama. Nah, tinggal kita paskan saja ini ya.
seperti ini. Lalu kita kan nuansanya awalnya itu kan hijau ya, jadi kita timpa menggunakan ini, menggunakan warna yang sama. Kita bisa dengan file warna. Nah, tapi di sini kita turunkan opacity-nya menjadi 50. Nah, di tampilannya akan seperti itu. Kebanyakan jadi 70. Nah, dan ini overload ya. Nah, oke. Lalu kita bikin form loginnya. Untuk form login kita buat lagi mungkin terlalu besar. Oke, warnanya kita kembalikan jadi putih. Nggak kelihatan. Nah, lalu di sini kan kita bisa mengatur untuk tingkat lengkungan sudutnya. Kan kita pilih 20 misalkan. Nah, jadi seperti ini. Kita pilih teks login. Nah, di login ini kita harus melakukan proses login, jadi setidaknya ada 2 kolom untuk pengisian. Jadi untuk pengisiannya kadang kita menggunakan garis atau bisa juga menggunakan ini sih. Kita taruh di sini, sekitar sini. Lengkungannya kita buat 10 saja. Kita duplikat, Ctrl D. Kita duplikat lagi untuk tombol loginnya nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat di form login biasanya kan ada, misalkan kalau nggak punya akun ya, jadi kita duplikat lagi, kita tarik ke bawah untuk proses register yang tidak punya akun. Nah, di sini kita kita pakai bahasa Indonesia saja karena pengaksesnya ini nanti itu kayaknya itu kalangan orang tua ya, dan menurut survei saya sendiri, orang tua saya sendiri itu kayak bukan orang tua yang sangat-sangat berkecimpung dalam hal-hal seperti perkembangan zaman, jadi istilahnya kita mempermudah, yang nggak membuat bingung lah istilahnya. Nah, sebenarnya ini juga biasa diatur lagi ya tampilannya, entah ini yang dibuat opacity-nya dikurangi jadi 50 supaya gambar di belakang tetap terlihat,
atau bisa tetap seperti itu. Nanti untuk proses penghiasannya nanti akan saya tampilkan di akhir ya, untuk final, istilahnya final design, karena ini istilahnya langkah-langkah ya, setidaknya ada gambaran. Scan password. Oke, laptopnya. Oke. Nah, lalu di sini, nah kita pastikan dulu, kita buat login atau masuk. Lalu ada menu register juga di maaf. Register. Oke. Lalu kita buat tulisan sudah memiliki akun, belum memiliki ya berarti ya. Ini kita kecilkan ukurannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk tampilan login. Oh, menceng. Iya, tahu. Kan. Nah, untuk registernya kita bisa duplikat, lalu kita rename untuk supaya nggak bingung, register. Nah, untuk register ini formnya kita besarkan ya, karena banyak yang harus diisi. Oke. Nah, sudah sama. Lagi. Untuk ini hapus dulu, bisa. Oke, duplikat. Nah, ini tampilannya sangat-sangat itu ya, membosankan ya. Nanti untuk editnya itu bisa kita atur ya, mungkin di segi ini opacity-nya itu sangat kecilkan tapi temanya tetap hijau, atau ini bisa diatur seperti yang saya bilang tadi, opacity. Misalkan ini nama, email, nomor telepon,
lagi biasanya ya. Oh iya, password sih ya sudah, karena di sini nanti kita memasukkan password ya. Oke, di sini ada register, ini kita ganti menjadi sudah memiliki akun. Ini kayaknya kurang ke atas semuanya. Sebentar. Dari nama kan kita select semuanya. Nah, kita geser ke atas. Oke, lalu kita duplikat yang ini untuk proses login ya. Nah, misalkan kita kasih opsi lagi, belum, Ctrl V. Nah, ini sudah jadi untuk bentuk kasarannya. Untuk tahap perapiannya nanti, karena kita akan membuat gambarnya dulu. Lalu setelah register kita membutuhkan suatu konfirmasi apakah pendaftaran kita itu berhasil atau enggak. Nah, jadi kita buat saja di sini. Ini kita buka pemberitahuan login. Nah, di sini katakan pendaftaran berhasil. Pendaftaran berhasil. Untuk nama ini kita hapus semuanya saja. Oh, yang login ketinggalan, nggak apa-apa, kita pakai ini. Mouse. Nah, kita terus sedikit ke bawah karena terlalu boros tempat ya. Oke, kita buat teks keterangan. Silakan kita rubah ya untuk fontnya, Inter. Lalu yang ini kita pilih medium atau regular saja lah. Ininya kita ganti 10. Nah, mungkin kekecilan kita bisa ganti tambah ukuran. Nah, silakan masuk menggunakan akun yang telah Anda buat.
di sini karena kita kurang kalender, kita buat belakangan saja ya untuk kalendernya. Jadi untuk kita coba saja untuk prototype. Nah, di sini kita klik. Nah, ini kan ada tanda panah. Kita tinggal tarik saja ke tampilan yang ingin dituju. Nah, misalkan ini, lalu kita klik ini, kan misalkan login, berarti kalau misalkan berhasil login nanti pasti akan mengarah ke sini. Jadi yang utama memang harus mengisi ini, tapi saya kira tidak perlu sampai untuk pembuatan tampilan. Sebenarnya kita juga bisa mengatur, misalkan kita kasih satu kotak lagi, satu halaman lagi untuk misalkan satu klik itu sudah ada datanya, tinggal katakan klik-klik saja lah, nggak perlu ngetik karena nanti akan prosesnya jadi lebih lama. Oke, register ke sini. Misalkan kalau login kita kembali ke sini, dan back juga kita akan kembali ke sini. Terus kalau register kita akan mengarah ke sini. Oke, selanjutnya oke akan mengarahkan kita kembali ke login. Nah, bulat ya, memang seperti ini tampilannya. Lalu untuk pendaftaran, di sini kurang satu ya. Kalau misalkan kita play, flow 1, flow 2. Nah, misalkan di sini, nah karena ini tadi belum saya rapikan, nah jadi ada dua ini. Sekarang kita pilih register, di sini juga ada back. Nah, maka akan kembali register lagi, kita bisa kembali ke login, register. Kalau kita register, silahkan masuk menggunakan telah Anda buat, lalu kita masuk ke login. Nah, sekarang selesai pendaftaran. Oke, ini juga kita skip dulu. Oke, pendaftaran selesai. Oke, nah ini ada yang salah ya, harusnya oke ini langsung kembali ke sini. Nah, oke, nanti kita perbaiki. Tidak serama, sekarang kita cari, nanti tampilannya berubah seperti ini. Tapi sebenarnya itu sama saja lah. Nah, di sini kan ada banyak asrama sebenarnya, lebih ini. Cuma karena saya juga nggak terlalu tahu ya, maksudnya nggak hafal semuanya. Sebenarnya ada datanya, cuma untuk penjelasan secara rincinya, jadi saya akan membuat asrama yang dulu saya tempati. Nah, ini untuk rentetan kegiatannya hari Senin, hari Selasa, dan hari Jumat. Nah, kenapa kok Senin, Selasa, Jumat? Karena misalkan Senin, Selasa ini bergantian, misalkan, nah di sini bergantian pembelajaran.
jadwal belajarnya itu beda lah kitabnya. Lalu yang Jumat ini, karena Jumat ini hari libur, kalau misalkan di sekolah-sekolah luar itu, di luar pondok saya itu kalau nggak salah liburnya kan kalau nggak minggu ya Sabtu Minggu, ada yang seperti itu. Nah kalau di pondok itu liburnya itu hari Jumat. Nah jadi aktivitasnya itu juga beda. Sini nggak ada lagi, kita bisa back. Oh ini juga ada kesalahan, backnya belum selesai. Oke kita atur dulu. Kita bikin kalender, ini kita hilangkan. Nah ini kan bersih. Sekarang kita bikin kalender. Jadi kenapa kok kalender ini istilahnya saya bikin menu tambahan, karena kan takutnya itu bukan bermaksud untuk menyembunyikan kan, cuma di Darul Ulum sendiri itu kan pasti ada juga media-medianya, misalkan seperti tripod, nama Instagram tripod itu kayak mengakses berbagai macam event dan kegiatan-kegiatan Darul Ulum lainnya kan. Kalau misalkan orang yang luar Darul Ulum lebih tahu, lebih ingat dan lebih tahu mengenai Darul Ulum kan juga nggak sopan atau nggak enak lah istilahnya. Jadi untuk kalender ini saya bikin misalkan hanya untuk yang sudah istilahnya menjadi warga keluarga Darul Ulum.
kita coba aplikasikan. Oke, dari awal misalkan, nah ini anggap saja nanti kita akan tinjau lagi ya untuk masalah desainnya. Kita coba dulu prototype, langsung login karena tadi di awal sudah dicoba. Daftaran berhasil, kembali daftaran daftar. Oke, PR oke nya nanti akan langsung mengarah ke sini ya. Lalu asrama Alfa Robi. Oke, selesai. Sekolah, oh iya sih, SMA tempat saya dulu SMA. Sejarah di drag, ya Allah lupa, ini masih drag-dragan, nanti saya akan ganti tab semua. Oke, selesai. Ya, membingungkan ya, ada yang di drag, ada yang di tab, nanti akan saya rubah menjadi tab semua. Lalu kita coba saja, di sini kan belum ada wali santri, anggap saja ini sudah selesai. Oke, dan ini berhasil login, dan setelah kita back maka akan kembali ke sini. Oke, lalu kita coba menunya yang baru ini, pondok. Nah, di sini ada kan, ini kita itu jadi sistemnya itu otomatis. Misalkan di sini itu pendaftar baru ya, jadi tagihan-tagihannya untuk bulan Juni ini akan ada seperti seragam. Dan kalau misalkan nggak baru, itu hanya akan ada SPP atau mungkin ada hal lain bayar. Dan kalau bayar ini akan ditunjukkan totalnya itu berapa, dan kita pilih. Di sini saya hanya membuat yang BNI, yang ini belum saya buat karena hanya sebagai contoh saja terlebih dahulu. Nah, di sini akan ditunjukkan, misalkan di sini nanti akan ada kode dari layanan kantor pusat Darul Ulum. Jadi kalau misalkan kita klik OK, nah kita akan disuruh untuk menyimpan bukti transferan itu, karena buat jaga-jaga lah, karena ini akan dicek secara otomatis melalui akun yang dimiliki oleh layanan pusat dari Darul Ulum. Kalau kita klik OK, akan kembali ke sini. Selain asrama juga sama, rentetannya juga sama. Nah, yang sekolah pun juga sama, dan sekolah. Nah, kenapa kok yang kayak seragam tadi nggak masuk ke sekolah saja? Karena memang kalau di Darul Ulum itu untuk keperluan-keperluan seperti sekolah itu yang berkaitan dengan penyediaan seragam ya, itu berasal langsung dari kantor pusat. Nah, kita lihat, sudah selesai. Tanggal April, Mei, kalau back dari April kalau bisa, bisa. Jadi seperti itu ya demo dan pembuatan dari aplikasi pendekatan pengenalan pondok. Karena dari yang saya simpulkan itu nggak sedikit, maksudnya masih sangat sedikit, bisa dihitung jari di Play Store. Itu kayak aplikasi pondok yang memiliki misalkan hal seperti inilah. Kan seperti ini itu sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi, seperti kayak tanya langsung ke salah satu pembina asrama. Itu sebenarnya juga salah satu fitur yang baru saja saya pikirkan, karena kan misalkan aplikasi ini bertujuan itu untuk misalkan ada kayak orang yang katakan awam lah mengenai agama Islam lah, nah tapi ingin mondok, tapi katakan orang itu nggak mempunyai keberanian yang cukup untuk
eh, maksudnya tanya ke orang ini atau dan lain sebagainya. Atau kan pasti kan kalau kita datang ke pondok itu terutama di Darul Ulum ini kan bisa dikatakan denahnya itu lumayan luas ya. Jadi takutnya itu kayak orang itu katakan buta map, jadi nggak bisa menentukan ini kemana, walaupun tanya orang, misalkan orangnya tanya, oh ini nanti jalan lurus terus terus belok ke kanan terus gini gini gini. Nah nanti misalkan kalau orang yang sudah dikasih petunjuk itu masih bingung dan ketepatan di orang itu belum ada apa-apa, misalkan kalau orang baru itu kan pasti nggak tahu kan yang namanya nama-nama asramanya atau nama sekolahnya, atau sekolah sekolah ini itu bagaimana sih, asrama ini asrama A B C itu gimana. Karena kalau di Darul Ulum sendiri itu di pondoknya itu ada kurang lebih sekitar 35 asrama, dan itu punya peraturan yang punya bukan ya peraturan dan kegiatan yang berbeda. Walaupun ada eh, peraturan wajib lah yang harus diterapkan di masing-masing asrama, tapi sisanya itu akan ada peraturan berbeda. Misalkan di pondok A ini mengaji tentang kitab Wasiatul Mustafa, lalu di pondok B itu bedanya mengaji tentang Tangkihul Qaul. Nah terus di pondok C beda lagi, di asrama C beda lagi mengaji Quratul Uyun. Nah itu perbedaannya. Dan juga yang diwajibkan itu misalkan seperti sholat jamaah, tadarus, nahwu sorof, lalu istighosah tahlil, dan ya seperti itulah. Lalu juga untuk fasilitasnya itu juga berbeda, misalkan ada yang makannya makanan dapat dari asrama itu misalkan hanya ada yang 1 hari sekali, ada yang nggak dapat. Maksudnya nggak dapat ini kan di Darul Ulum juga ada banyak kayak orang yang jual makanan, jual minuman kan banyak juga. Maksudnya nggak dapat ini berarti untuk makanannya itu beli sendiri. Nah misalkan seperti itu. Lalu kan banyak peraturan seperti itu yang nggak tahu ya nanti. Jadi kan di sini asrama Al-Farabi. Nah ini kan ada ketentuan makan siang asrama. Makan siang asrama ini yang jam 12.13. Lalu ada makan sore. Sebentar, makan sore. Nah ini di bawahnya makan siang, makan sore. Ya jadi uh, hmm, apa ya, kayak berbeda-beda lah. Jadi memberikan informasi supaya istilahnya itu nggak kalap, maksudnya nggak terlihat seperti orang yang istilahnya, maaf sedikit kasar, seperti kowa-kowo. Nah jadi untuk adanya ini itu untuk misalkan juga bisa um, mengetahui lebih dalam lah mengenai pondok pesantren Darul Ulum. Nah kenapa kok dibikin beberapa fasilitas yang berbeda di aplikasi ini seperti administrasi dan kalender? Karena yang pertama, misalkan hanya orang awam yang mendownload aplikasi ini pastinya tidak membutuhkan administrasi, karena tidak akan ada akun yang uh, istilahnya tertaut lah. Kalau ini kan di Wali Santri, nah ini kan sudah ada dong, sudah ada data anaknya. Nah jadi data anaknya ini nanti akan langsung ke sini. Nah jadi semua data anaknya itu sudah ada. Terus yang kalender ini juga sudah yang saya jelaskan tadi kurang etnis. Kalau misalkan orang luar yang bukan keluarga pondok itu lebih tahu. Jadi saya bikin khusus untuk yang sudah menjadi wali. Karena kan misalkan misalkan ada anak yang dipondokkan, nah pastikan orang tuanya itu ingin melakukan sambang. Nah sekiranya itu kapan bisa melakukan sambang, nah itu bisa lihat dari tanggalan ini, kalender kepondokan, hari-hari apa yang misalkan senggang atau enggak ya. Seperti misalkan kan nggak tahu, misalkan anaknya sedang ada acara ini terus nggak bisa disambung dulu, nah kan bisa dilihat dari sini yang warna hijau ini ada. Lalu liburnya itu kapan, oh ternyata bukan hari Minggu tapi hari Jumat, seperti itu.
Ya, oke. Setelah saya perbaiki lagi dan saya tinjau ulang mengenai desain-desainnya, itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk logonya masih sama, kalender dan lain juga. Langsung kita coba demo dari awal. Nah, di sini saya sudah mengganti semuanya menjadi tab ya, karena kalau drag itu kurang kurang enak menurut saya. Jadi register, oke, registernya aman, daftar berhasil, oke. Setelah di register langsung login juga bisa. Harus login. Di sini sudah yang saya jelaskan tadi, fiturnya masih hanya 7, harus ke lisensi dulu. Untuk pendaftaran sudah ada banyak di sini, tapi saya belum mengaplikasikannya untuk pengisiannya. Misalkan daftar, oke, berhasil. Lalu untuk asrama, nah ini juga belum saya beli, misalkan kayak keyboardnya. Lalu kita lihat ini masih sama tampilannya, oke, selesai. Sekolah juga masih satu saja yang saya berikan inputan dan prototipe, dan masih sampai hari Selasa karena kegiatannya mirip-mirip lah. Lalu visi misi masih sama, struktur juga, galeri juga. Di sini wali santri sudah lebih longgar ya, mungkin ini terlalu besar tapi nggak apa-apa lah. Login. Nah, akan masuk ke tampilan ini seperti tadi. Jika di back langsung akan masuk ke sini, dan jika masuk lagi ke wali akan langsung menunjukkan ke data anaknya. Oke, setelah itu ini yang untuk tanggal tadi sudah dibuat. Oke, selesai. Jadi seperti itu kurang lebihnya desain akhir lah dari perencanaan desain antarmuka aplikasi pengenalan dan manajemen pengamatan wali santri untuk anak yang mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.